KKN PPM UGM Wonosari 2021 mempersembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim KKN PPM UGM Wonosari 2021. Di video kali ini, kami akan membahas tentang dampak limbah pabrik tahu. Siapa sih yang tidak mengenal makanan ini? Olahan yang terbuat dari kacang kedelai dengan bentuk umum kotak ini pasti tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia. Harganya yang terjangkau juga kandungan protein di dalamnya menjadikan makanan ini amat digemari. Tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap konsumsi tahu melahirkan banyak industri tahu di berbagai daerah. Selain memenuhi permintaan tahu, banyaknya industri tahu ini juga telah membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Akan tetapi, jumlah industri tahu yang tidak sedikit ini juga berdampak pada tingginya jumlah limbah yang dihasilkan. Limbah yang dihasilkan biasanya berupa limbah padat dan limbah cair. Limbah padat seperti ampas kedelai, sementara limbah cair biasanya merupakan air bekas mencuci, merendam, dan merebus kacang kedelai. Mirisnya, beberapa produsen limbah tahu yang kurang bertanggung jawab terhadap limbah ini sering membuang limbahnya dengan tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik. Limbah cair mengakibatkan pencemaran air hingga berdampak besar bagi kehidupan manusia. Dampak pencemaran air. Dampak pencemaran air pada umumnya dibagi atas 4 kelompok, yaitu dampak terhadap kehidupan biota air, dampak terhadap kualitas air tanah, dampak terhadap estetika lingkungan, dan dampak terhadap kesehatan manusia. Pertama, dampak bagi biota air. Pencemaran air dapat menyebabkan turunnya kadar oksigen terlarut dalam air tersebut, sehingga mengakibatkan kehidupan dalam air terganggu, hingga menyebabkan matinya hewan air seperti ikan dan tumbuhan yang hidup di air. Yang kedua, dampak bagi kualitas air tanah. Cemaran yang terjadi di badan perairan akan meresap ke dalam air tanah, sehingga dapat menyebabkan penurunan kualitas air tanah. Selain itu, pada daerah dengan sumber air berasal dari sumur galian, hal ini dapat menyebabkan tercemarnya sumber air bersih yang mereka miliki. Yang ketiga, dampak bagi estetika lingkungan. Pencemaran air dapat menyebabkan bau yang menyengat dan tidak enak dipandang, sehingga mengurangi estetika lingkungan. Yang keempat, dampak bagi kesehatan manusia. Dampak bagi kesehatan manusia juga tidak kalah membahayakan, karena kualitas air buruk akibat kontaminasi zat kimia dapat menimbulkan penyakit. Di Indonesia, ada beberapa penyakit yang masuk dalam kategori waterborne disease, yaitu penyakit yang dibawa oleh air. Penyakit ini hanya dapat menyebar apabila mikroba masuk ke dalam sumber air yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. 4 contoh waterborne disease adalah: yang pertama, diare. Diare merupakan salah satu masalah kesehatan di Indonesia. Berdasarkan data informasi profil kesehatan Indonesia tahun 2017 dari Kemenkes RI, jumlah kasus diare seluruh Indonesia adalah sekitar 7 juta kasus. Salah satu penyebab diare adalah infeksi bakteri E. coli. Yang kedua, kolera. Kolera adalah diare akibat infeksi bakteri yang bernama Vibrio cholerae. Penyakit ini dapat terjadi pada orang dewasa maupun anak-anak, dan diare yang ditimbulkan dapat parah hingga menimbulkan dehidrasi. Kolera merupakan penyakit yang menular melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri. Yang ketiga, tipes. Penyakit tipes atau demam tifoid, typhoid fever, disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi. Penyakit ini umumnya menular melalui makanan
dan minuman yang telah terkontaminasi kotoran yang mengandung bakteri Salmonella. Yang keempat, disentri. Disentri adalah infeksi bakteri Shigella dysentery pada usus yang menyebabkan diare yang disertai dengan darah atau lendir. Biasa terjadi di lingkungan dengan sanitasi yang buruk, misalnya karena keterbatasan air bersih atau tempat dengan pembuangan limbah yang buruk. Setelah mengetahui dampak besar limbah bagi kehidupan manusia, mari bersama-sama untuk lebih bijak dalam mengelola limbah. Bagaimana ya caranya? Yang pertama, limbah padat berupa ampas tahu dapat diolah menjadi berbagai kreasi makanan seperti keripik ampas tahu dan nugget ampas tahu. Ibarat sambil menyelam minum air, kegiatan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai ladang usaha baru. Yang kedua, limbah cair dari pabrik tahu sebaiknya diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai atau tempat pembuangan lainnya, dengan memperhatikan aturan pengolahan limbah dari pemerintah setempat. Dengan bijak mengelola limbah, kita turut serta dalam menjaga dan menyelamatkan lingkungan demi kelangsungan hidup anak cucu kita kelak. Demikian pemaparan dari kami, semoga bermanfaat dan sehat selalu. Sampai jumpa.